Bagaimanapun, dia juga seorang gadis. Jika dia diperkosa secara paksa oleh seseorang, maka dia pasti tidak ingin hidup. Anda harus tahu bahwa kesucian sangat penting bagi seorang gadis. Meskipun ada banyak gadis di masyarakat saat ini, mereka sama sekali tidak menghargai tubuh mereka. Mereka menyerahkan tubuh mereka dengan santai, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk menghasilkan uang. Tapi itu minoritas, perempuan masih harus menghargai diri mereka sendiri. Huo Feng dan Yu Jia memikirkannya, jadi mereka memberitahu Gao Qilan perkiraan lokasi gua, dan juga memberitahu tempat persembunyian Suyuki. Oke, jangan khawatir, aku akan segera berangkat, dan aku akan memberitahumu apakah temanmu masih ada atau tidak. Kamu tinggal di kamarku, jangan bergerak, seseorang akan memberimu makan tepat waktu setiap hari. Setelah Gao Qilan selesai memberikan instruksi, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Tepat ketika Gao Qilan hendak meninggalkan rumah Gao, dia langsung dihentikan oleh penjaga di depan pintu. Nona, Patriark memiliki perintah untuk tidak membiarkanmu meninggalkan gerbang keluarga Gao. Penjaga itu berkata kepada Gao Qilan, "Pergilah, aku akan keluar untuk mencari udara segar." Gao Qilan mendorong penjaga itu dan hendak keluar. Tapi kedua penjaga itu menghentikan Gao Qilan lagi, menghalangi jalannya. Gao Qilan tercengang sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kalian berdua mencari kematian?" "Nona, bahkan jika kamu membunuh kami tidak bisa melepaskannya. Ini adalah perintah dari Patriark," kata kedua penjaga itu. "Kalian berdua benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu." Seperti yang dikatakan Gao Qilan, dia mengangkat tangannya dan hendak menyerang. Tapi kedua penjaga itu masih tidak bergerak, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan mereka melihat. Melihat ini, Gao Qilan tidak punya pilihan selain menarik tangannya, dia hanya mencoba menakutinya, bagaimana dia bisa membunuh kedua penjaga itu. Lagi pula, kedua penjaga itu juga mematuhi perintah. "Oke, jika kamu tidak membiarkanku keluar, maka aku akan pergi mencari kakakku." Gao Qilan dengan marah berjalan menuju rumah Gao Qiqiang. Saat ini, Gao Qiqiang sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa tetua. "Patriark, sekarang seluruh daratan utara dalam kekacauan, dan ada pertempuran yang terjadi di mana-mana. Dan kami telah mendeteksi bahwa sejumlah besar pembudidaya iblis telah mulai bercampur di antara para biksu ini, dan juga menunggu kesempatan untuk menemukan harta dan merampok sumber daya." Tetua Agung mengikuti Gao Qiqiang untuk melapor. "Apa reaksi dari klan pemurnian tubuh kuno?" tanya Gao Qiqiang. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi Tangki Ubin dari klan pemurnian tubuh kuno pergi dengan beberapa biksu dari tempat lain. Sepertinya mereka juga mencari harta karun, dan mereka juga membawa cambuk ajaib. The Great Elder berbisik, menempatkan cambuk ajaib. Gao Qiqiang tersenyum sedikit, orang tua ini, sepertinya dia juga tahu bahwa iblis pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk merebut sumber daya dan wilayah. Dia dengan sengaja menyebarkan peta harta karun klan pemurnian tubuh kuno untuk membingungkan ujung utara. Bukankah itu hanya untuk memikat iblis yang bersembunyi di ujung utara? Sekarang dia telah memenuhi keinginannya, tetapi dia takut klan pemurnian tubuh kuno mereka tidak akan dapat menghancurkan iblis-iblis ini. Tetua Agung, Anda juga harus mengirim lebih banyak orang. Jika Anda melihat setan, bunuh mereka. Kami juga akan membantu klan pemurnian tubuh kuno. Jika iblis tidak mati, klan pemurnian tubuh kuno akan kesulitan tidur dan makan. Gao Qiqiang sudah menebak klan pelatihan tubuh kuno. "Patriark, kami ingin membantu klan pemurnian tubuh kuno, bukankah kami selalu menjadi musuh?" The Great Elder sangat bingung. "Musuh?" Gao Qiqiang mencibir, "Ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah iblis yang bercokol di ujung utara. Jangan lihat tahun-tahun ini, iblis tidak memiliki pengaruh apapun pada kita. Saat itulah mereka memulihkan diri. Begitu mereka dewasa, mereka akan memakan kita seperti binatang buas tanpa ampun. Dibandingkan dengan klan iblis seperti binatang buas, apa itu klan pemurnian tubuh kuno? Saya yakin hal lama juga berpikir demikian. Bagaimanapun, nenek moyang mereka membunuh banyak iblis, dan bahkan menyegel roh iblis. Jika klan iblis semakin kuat, bisakah klan pemurnian tubuh kuno masih ada?" Apa yang dikatakan Gao Qiqiang mengejutkan semua orang yang menemukannya. Musuh yang mereka pikir adalah musuh, tetapi sekarang tampaknya mereka bukanlah musuh.
Sepertinya tidak ada teman atau musuh abadi di dunia, itu hanya tergantung pada apakah kepentingannya sendiri dirusak atau tidak. Dibandingkan dengan klan iblis yang ganas, keluarga Gao lebih rela berdiri dengan klan pemurnian tubuh kuno. Inilah kebijaksanaan orang-orang tingkat tinggi, apa yang mereka lihat tidak akan pernah sama dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Kakak, kenapa kamu tidak membiarkanku keluar? Saat Gao Qiqiang sedang berdiskusi dengan beberapa tetua, Gao Qilan langsung membuka pintu dan bertanya pada Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para tetua itu pergi. Gao Qiqiang sangat menyayangi adik perempuan ini, jika Gao Qisheng dan Gao Qiji berani menerobos masuk seperti ini, Gao Qiqiang pasti sudah lama menamparnya. Namun di hadapan Gao Qiqiang tidak berani melampiaskan amarahnya. Xiaolan, aku juga takut kamu dalam bahaya. Sekarang kamu tahu bahwa ujung utara terlalu kacau dan tidak aman sama sekali. Jika kamu keluar seperti ini, apa yang harus kamu lakukan jika kamu sengaja menjadi sasaran? Kamu adalah seorang gadis dari setiap keluarga, jika kamu menjadi sasaran orang jahat, jika terjadi kesalahan, bagaimana kamu akan membiarkanku hidup? Bagaimana saya bisa menghadapi orang tua saya yang sudah meninggal? Gao Qiqiang mengikuti Gao Qilan dengan kesungguhan dan hati. Saudaraku, jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kamu dapat mengirim 2 orang untuk mengikutiku. Ada sesuatu yang harus aku lakukan ketika aku keluar. Gao Qilan melangkah maju, meraih lengan Gao Qiqiang dan mulai bertingkah seperti bayi.